Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Ngobos bareng Pengadilan Negeri Cibadak. Episode 1. Untuk episode pertama ini, Ngobos bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, baik di DM Instagram atau di email. Kira-kira kali ini siapa sih narasumber yang akan kita undang? Langsung aja nih kita kenalkan narasumber kita, Enos Saputra SH. Halo. Halo Bang Enos. Halo Mas Abil. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Coba dong dikenalin dulu. Oke. Halo teman-teman, nama saya Enos Saputra Sipautar. Saya analis perkara peradilan saat ini di Pengadilan Negeri Cibadak. Saya alumni Fakultas Hukum USU tahun 2012. Ya gitu kira-kira Mas Abil. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, Ngobos kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Pertanyaan pertama nih ya Bang. Siap, gimana Mbak? Mau tanya nih Bang, katanya. Boleh nggak sih seseorang tuh ubah nama? Gimana sih caranya? Ubah nama itu misal kayak dari Budi jadi Andi. Boleh, itu hak-hak seseorang kalau mau mengubah nama. Karena mungkin dia ada pindah agama, dia mau dekatkan namanya menjadi seorang tokoh agama, jadi itu hak seseorang, boleh. Terus untuk pengurusannya kira-kira di mana ya Bang ya? Nah, kalau perubahan nama itu kan mengenai administrasi kependudukan. Tentu masalah pencatatannya itu dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kota atau kabupaten, di mana seseorang yang mau mengubah nama itu bertempat tinggal. Misalnya kita ini di Kabupaten Sukabumi, misalnya seorang yang ada di Cibadak mau mengubah nama, maka dia mengurusnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Terus untuk ngurus ubah nama itu kira-kira di mana Bang? Kalau ngurusnya itu karena ini pencatatan peristiwa kependudukan ya, peristiwa penting, maka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Misal nih, si Budi tadi ya, Budi mau mengubah nama jadi Andi. Si Budi itu tinggal di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Nah, dia mengurusnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, begitu. Nah, tapi salah satu syaratnya untuk mengurus itu, si Budi itu harus wajib mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Begitu kira-kira Mbak. Untuk pengadilannya sendiri, itu kan kita ada banyak pengadilan ya. Benar. Terutama di umum itu ada pengadilan negeri dan agama. Iya. Jadi gimana tuh? Di pengadilan negeri atau agama? Nah, sebentar. Jadi kalau untuk pengadilan itu, jadi semua pengadilan itu induknya itu adalah Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu ada 4 lingkungan peradilan. Pertama, peradilan umum, itu pengadilan negeri. Itu ada kayak kita, ini pengadilan negeri nih. Yang kedua, peradilan agama. Yang ketiga, peradilan tun. Yang keempat, peradilan militer. Nah, terkait tadi perubahan nama, maka itu diurus di pengadilan negeri. Kenapa saya bilang pengadilan negeri? Setahu saya sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di pasal 52 disebutkan bahwa seseorang yang ingin melakukan perubahan nama itu wajib mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri di mana pemohon itu bertempat tinggal atau berdomisili. Begitu kira-kira bunyinya, tapi itu ada di dalam pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, begitu Mbak. Kira-kira ada syarat lain atau syarat tambahan? Kalau syarat lain itu yang setahu saya sekarang ini ada Permendagri tahun 2022. Jadi tadi itu kan namanya satu kata ya, Budi. Nah, sesuai dengan Permendagri itu sekarang, maka seseorang itu harus namanya itu minimal 2 kata. Permendagri sebentar saya lihat di Permendagri 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Minimal 2 kata.
Misalnya Budi Andi atau Budi Andi Sipahutar begitu. Nah, maksimalnya itu apa? 60 huruf. 60 huruf termasuk spasi. Termasuk salah satu syaratnya lagi namanya itu tidak boleh mengandung konten yang negatif, yang lebih jelasnya itu ada di dalam itu, nanti akan majelis hakim yang akan menilai hal tersebut begitu. Itu yang peraturan yang saya tahu mengenai syarat lainnya. Syarat lainnya itu ya setiap pemohon itu si Budi tadi, misalkan ya si Budi tadi mau mengajukan, dia harus mempersiapkan dokumen-dokumennya. Misal dia datang membawa KTP, akte kelahirannya, terus dia bawa alasannya, kenapa alasannya, misalnya alasannya tidak ada tercantum dalam surat, dia harus membawa saksi, kenapa sih mau ganti nama, nanti disampaikan di pengadilan kepada majelis hakim yang akan menilai permohonan penetapannya itu, begitu Mbak. Jadi ya diajukan dulu di pengadilan, nah nanti ikuti prosesnya, baru nanti akan keluar penetapannya, begitu kurang lebih. Oke, untuk terakhir nih ya Bang ya, gimana kalau misalnya ada masyarakat mencari keadilan di Kabupaten Sukabumi yang ingin mengubah nama di Pengadilan Negeri Cibadak? Gimana prosedur, cara, dan syarat-syarat? Oke, nah jadi permohonan perubahan nama itu termasuk ke dalam ranah kepanitraan perdata. Mahkamah Agung sekarang dengan segala inovasinya terus mendukung majunya teknologi untuk membantu masyarakat memudahkan segala pelayanan. Sekarang ini kalau dalam hal permohonan perubahan nama itu bisa kita ajukan melalui e-court. E-court itu merupakan salah satu aplikasi yang memfasilitasi permohonan gugatan yang diajukan oleh masyarakat secara perdata. Untuk e-court itu sendiri gimana cara makainya kan gitu. E-court itu ada dua jenis, pengguna terdaftar atau tidak. Dalam hal seorang yang mau mengubah nama tadi, punya advokat nih, advokat atau penasihat hukum, dia bisa mengajukan melalui e-court secara langsung dari rumahnya, karena dia mempunyai akun, karena advokat itu merupakan pengguna terdaftar. Nah, bagaimana nih kalau masyarakat yang mau mengubah nama itu tidak punya advokat? Nah, dia bisa datang ke Pengadilan Negeri Cibadak di Pelabuhan Ratu, nanti akan dibantu, difasilitasi untuk pelayanan e-court-nya. Ada namanya kita di situ pojok e-court. Nah, pegawainya ramah-ramah akan membantu bagaimana cara mengajukan permohonan perubahan nama itu tadi. Setelah diajukan, kemudian nanti akan ditetapkan hari sidang. Nanti ikutilah proses persidangan itu, lakukan pembuktian, dan majelis hakim atau hakim yang akan menilai permohonan itu apakah dikabulkan atau tidak. Begitu, Mbak. Oke, jadi itu tadi sudah menjelaskan mengenai perubahan nama. Wah, terima kasih banyak Bang Eno sudah menyempatkan waktunya. Wah, nggak terasa ya, episode Ngobos yang pertama hari ini sudah selesai. Nah, untuk masyarakat yang ingin bertanya atau penasaran, silakan DM Instagram Pengadilan Negeri Cibadak, email, atau komentar di bawah ini. Tunggu kami di episode Ngobos selanjutnya. Bye! Tapi jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.